Ya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat. Prof, oke, ini bagaimana sih tadi pemuka agama kemudian juga pemerintah memanfaatkan generasi milenial sendiri begitu ya untuk meningkatkan potensi kita, mempereratkan silaturahmi, persatuan Indonesia begitu ya, gimana Prof? Iya, saya dialog diskusi dengan beberapa kawan-kawan milenial. Mereka itu punya dunia sendiri. Mereka itu tidak senang dengan keributan politik yang tidak dianggap profesional, nggak produktif. Jadi mereka itu beda. Terus yang ribut siapa, Prof? Sama, yang ribut siapa nih? Nah, ya politisi. Nah, sekarang ini saya sebagai akademisi. Kadang-kadang saya kan juga agak risih. Karena kalau bicara atau aktif mesti di frame saya ini pro satu atau dua, di mana posisi saya. Padahal saya menjaga netralitas gitu. Yang benar saya katakan benar, yang salah juga saya kritik sesuai dengan referensi saya ya, netralitas saya itu. Tapi kalau tidak mengkritik itu dianggap pro sini. Jadi ini kondisinya harus dipertentangkan gitu. Dan saya tidak mau seperti ini. Satu atau dua begitu ya. Kadang-kadang saya juga begitu ya ketika ketemu teman. Dan repotnya ulama-ulama juga di frame seperti itu. Sebagian juga mau juga. Gitu kan. Tapi ada orang yang sungguhnya dia juga tidak mau. Tapi kan tidak populer. Yang populer kan yang masuk ke politik. Gitu. Dan salahnya media massa sendiri, TV juga mencari orang-orang yang seperti itu. Gitu. Yang ikut manas-manasin, menggoreng ini kan media massa. Ini ada yang bilang bahwa kita sedang mencari bentuk yang utuh, bentuk yang sesuai dengan demokrasi dan politik Indonesia ke depan sendiri begitu ya. Ini kapan kita akan sampai ke arah sana? Sebuah proses yang dinamis, tidak akan selesai. Dulu itu kalau disrupsi itu kan setelah berapa tahun, misalnya dari era pertanian ada industri informasi kan berapa tahun. Sekarang ini disrupsi kan cepat sekali terjadi. Terus cepat sekali. Dengan digital culture ini merubah cara belajar, cara belanja, cara bergaul, itu kan berubah semuanya. Dan kehidupan bernegara juga berubah. Jadi kalau diharapkan kapan selesai, tidak akan selesai. Yang penting itu bagaimana kita menjaga nilai-nilai yang prinsip seperti Pancasila itu. Spiritualitas kita jaga, kemanusiaan, keadilan, keutuhan berbangsa, kesejahteraan. Itu kan nilai-nilai yang abadi, perennial values. Metodenya boleh aja berubah-ubah, tapi nilai itu hemat saya luar biasa. Gitu. Agama juga begitu kan. Sehingga kan kejujuran, kerja keras, menghargai sesamanya, kemudian meningkatkan keimanan. Itu kan nilai-nilai yang abadi. Jadi soal format politik, mau kerajaan mungkin bagi negara yang kecil mungkin raja lebih cocok kan. Mau misalnya kesultanan, republik mungkin silahkan aja. Tapi nilai-nilai yang pokok tadi yang jangan dirusak. Nah, Indonesia itu sudah sepakat mengambil bentuk Pancasila. Pancasila itu kan kombinasi satu, ada teokratik elemen ketuhanan, ada elemen liberalisme kemanusiaan, ada elemen sosialisme gotong royong, elemen nasionalisme yaitu tentang keindonesiaan, elemen kemudian kemanusiaan yaitu kesejahteraan bagi semuanya. Jadi nilai-nilai itu sesungguhnya sudah utuh, tinggal bagaimana birokrasi negara dan juga organisasi masyarakat itu setia pada nilai-nilai itu. Itu dia. Kita kembali ke dasar negara begitu ya, Prof ya. Karena kadang-kadang kan di tengah panasnya, aduh, mungkin ada satu dua dari Anda ya, Pak Besar ya, yang nanya ini kapan selesainya sih begitu ya. Suasana kok masih terus-terus memanas begitu ya. Jadi prosesnya ya ini satu proses dari dinamika politik ya Indonesia begitu ya. Kita rasain aja deh, kita jalanin ya, Pak Besar, kita nikmatin gitu. Dan kita jauh lebih baik dibanding beberapa negara lain. Di Timur Tengah yang satu daratan, satu bahasa, satu agama, satu bahasa, pada berantem. Kita ini jauh lebih baik. Anda terbang dari Aceh, Papua aman. Ini harus kita syukuri dan kita jaga. Itu dia begitu ya, kondisi yang sudah terjaga, aman, damai ini kita harus jaga bersama-sama sendiri. Prof, kalau biasanya begitu ya, kita balik ke kebiasaan Profesor. Ini kan di tengah
kepenatan politik begitu ya, kemudian panasnya politik sendiri begitu ya. Tentunya kan biasanya kita kalau Prof nih kan suka ditanyain tuh misalnya sama media atau ini, waduh Prof gimana ini kan ini kondisi panas gitu. Oke, biasanya ada tips nggak dari Profesor Kamarudin Hidayat begitu untuk masyarakat yang mungkin mereka masih dalam logikanya masing-masing gitu ya. Oke, ini tips-tips apa sih begitu ya yang mungkin bisa menghealing kita lagi untuk menghargai kebersamaan, keberagaman lagi gitu, Prof. Gimana? Tips sih tidak, tapi saya bisa berbagi pengalaman. Oke, ya, kita ngomong keluarga pindah aja yuk. Oh, oke. Kita akan lihat juga nih. Oke, bagaimana tadi keberagaman. Tentunya hobinya juga beda-beda ya, Prof ya, di keluarga ya. Boleh, Prof. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Toko Kita. Iya, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dari banyak sudut demokrasi, kemudian juga politik di Indonesia. Nah, sekarang saya sedang di sudut lain, kediaman dari Profesor Kamarudin Hidayat. Prof, ini biasanya ngapain nih sama keluarga nih, Prof? Ya, ini tempat apa ya gini ya, santai-santai, kadang-kadang gini ya. Oke. Nih. Oke. Nah, satu gini ya, bahwa air itu memberikan rasa tentram, tenang, dan mengingatkan saya sebagai orang kampung. Orang kampung itu kan dekat sekali dengan air kan. Oke. Kedua, ikan itu walaupun banyak beragam, nggak pada berantem ya. Gitu. Jadi kerukunan hidup antar mereka. Betul. Dan lagi kadang-kadang anak atau cucu saya menjaring untuk digoreng, dimakan. Oh gitu. Oke. Masih seger. Tapi Prof, kita bicara mengenai keluarga sendiri. Tadi saya katakan begitu ya. Tadi saya lihat ada foto-foto keluarga sendiri. Ini mungkin keluarganya nggak terlalu besar ya, Prof ya. Oh, iya. Oke, keluarga kecil, tapi tentunya ada beragam hobi atau apa begitu. Tapi kalau hobinya Profesor Kamarudin apa sih biasanya? Sejak 10 tahun yang lalu itu saya main golf. Golf, oke. Ya, dulu main tenis, badminton, pingpong, tapi karena faktor usia harus banyak jalan, kemudian ketemu temen sambil ngobrol ngalor ngidul. Kalau saya ketemu temen pejabat misalnya, itu kan paling hanya 20 menit. Oke. Tapi kalau di lapangan itu kan bisa 4-5 jam. Dan banyak sekali dimensinya lepas golf. Saya senang makanya. Oke. Iya. Kemudian anak saya 2 putri udah pada married. Masing-masing berikan cucu 2 jadi 4. Oke, 4 ya, nambah ya Prof ya. Oke. Iya. Nah, tadi saya menarik nih mulai dari profesor ini juga terkenal dengan filsafat Islamnya sendiri. Masih suka nulis Prof ya? Rutin. Nah, sekarang ini saya berusaha mengelak, menutup diri, mempersempit ruang masuknya berita-berita lewat media sosial. Saya udah kurang percaya karena itu sebagian jadi sampah. Makanya saya left dari beberapa WA group. Oh gitu. Oke. Kedua, kemudian saya tingkatkan intensitas saya baca buku, kemudian nulis. Jadi kalau saya baca buku cari bagus itu. Secara materi pasti kembali. Karena apa? Satu, saya baca, nambah knowledge, saya bagi untuk mahasiswa, untuk bahan seminar, untuk tulisan, dapat honor. Sehingga kemudian honornya lebih tinggi dibanding biaya harga buku. Lebih produktif gitu ya, Prof? Oke. Samping itu menghibur. Itu hiburan bagi saya baca dan nulis itu. Ini menarik, Prof. Bicara mengenai, kemarin kan tadi left begitu ya. Instant message sendiri begitu ya. Ada sosial media sendiri. Ini banyak juga, ada beberapa mungkin dari pemirsa Anda begitu ya. Ada yang left dari grup gitu ya, karena kondisinya makin panas, nggak enak gitu sendiri. Nah, termasuk tadi profesor juga melakukan hal itu ternyata begitu ya, dan itu ternyata efektif juga ya Prof ya untuk menghindari. Gimana Prof? Gesekan-gesekan. Saya dulu punya Twitter itu sudah lebih dari 500.000. Tapi saya stop. Karena saya kan harus menjawab. Kalau tidak dijawab tidak etis. Kalau dijawab kan habis waktu saya. Kadang-kadang tidak mutu, saya blok. Akhirnya stop. Nah sekarang WA group juga saya tidak ikut karena mengurangi. Tapi Facebook saya tetap. Jadi saya punya Facebook untuk berbagi kalau membaca buku, untuk opini kadang saya Facebook. YouTube juga ada. Jadi kadang saya live streaming di rumah saya, pesertanya bisa
pendengarnya bisa 2.000, 5.000 sampai 6.000. Mahasiswanya semua kali ya. Iya. Mengumpulkan orang 100 kan sulit sekarang. Tapi lewat live streaming saya bisa yang ikuti bisa di atas 6.000. Luar biasa itu, Prof. Oke, saya aja followernya nggak ada segitu, Bro. Oke, tapi Prof, nah saya Prof nanti sambil duduk-duduk, saya pengen tahu juga nih terkait dengan beberapa waktu lalu, ya, ini pemerintah sedikit melakukan isolasi sosial media. Tanggapannya Profesor gimana? Jangan kemana-mana, break dulu ya Prof ya. Kita akan kembali di toko kita selepas pariwara. Tetaplah bersama kami.